Guys, sebuah kabupaten yang dikenal sebagai lumbung pangan di Jawa Tengah, sebuah keputusan pemerintah daerah mendadak mengubah suasana tenang menjadi gelombang kemarahan warga nih. Ya, harus koordinasi. Kemudian kita tertipkan nanti untuk acara boyongan dan selanjutnya acara HUT hari jadi Pati. Pati, sebuah wilayah dengan sawah membentang dan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian, tiba-tiba jadi pusat sorotan nasional. Tokoh utamanya adalah Sudewo, Bupati Pati yang baru menjabat kurang dari setahun. Dengan latar belakang sebagai politisi yang dikenal tegas, ia mengambil langkah yang sangat berani atau bisa dibilang arogan ya. Atau bagi sebagian warga, langkah gegabah menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Keputusan ini diumumkan secara resmi pada pertengahan tahun 2025. Tepat di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemik dan inflasi harga pangan, guys. Awalnya kebijakan ini disampaikan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan. Namun di balik alasan itu, warga mulai menghitung-hitung. Angka yang harus mereka bayar tiba-tiba melonjak tajam. Bahkan untuk sebagian petani kecil, tagihan pajak terasa seperti beban tak masuk akal. Gelombang ketidakpuasan pun mulai tampak sejak Juni 2025, ketika sekelompok mahasiswa turun ke jalan menuntut evaluasi kebijakan tersebut. Guys, kita runut nih mulai awal kenaikan pajak PBB ini ya. Musim tanam baru saja dimulai ketika kabar itu datang. Pertengahan tahun 2025, Bupati Pati Sadewo mengumumkan kebijakan yang menggemparkan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kabupaten Pati hingga 250%. Kenaikannya disebut-sebut sebagai langkah strategis nih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan dana itu katanya akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan infrastruktur di daerah Pati. Dan di atas kertas guys, rencana ini mungkin terlihat masuk akal. Tapi di lapangan ceritanya jauh berbeda. Warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, bahkan buruh mendapati angka tagihan pajak mereka itu melonjak drastis. Bagi petani yang penghasilannya tergantung pada panen musiman, lonjakan ini seperti badai yang datang tiba-tiba. Keluhan mulai terdengar nih di warung kopi, di pasar, di teras-teras rumah di pedesaan. Dan pada Juni 2025, gelombang protes pertama muncul. Mahasiswa dan aktivis lokal turun ke jalan, menggelar aksi damai di depan kantor bupati dan spanduk-spanduk berisi tuntutan evaluasi kebijakan itu terbentang. Namun, hingga saat itu sikap bupati tetap tidak berubah, guys. Selanjutnya guys, ketegangan yang sudah membara mencapai puncak pada 5 Agustus 2025. Sebuah video yang menampilkan Bupati Sudewo berpidato tersebar luas di media sosial. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Di dalam video itu dia berkata dengan nada yang penuh keyakinan yang terlihat tegas tapi kayak arogan juga. Bagi sebagian orang luar mungkin hanya sekedar retorika biasa ya. Tapi guys, di telinga warga Pati kata-kata itu terdengar seperti tantangan langsung nih. Lebih dari itu, banyak orang yang menganggap bentuk pelecehan terhadap suara rakyat yang sah. Warga merasa diremehkan, seakan aspirasi mereka itu tak layak dipertimbangkan. Bahkan sebagian tokoh masyarakat mulai menilai bahwa ini bukan lagi sekedar persoalan pajak, melainkan soal harga diri dan martabat. Selanjutnya guys, kemarahan yang terkumpul tidak lagi bisa dibendung. Dalam hitungan hari, posko-posko donasi bermunculan di sekitar kantor bupati dan alun-alun Pati. Tumpukan air mineral, nasi bungkus, mie instan, dan kebutuhan logistik yang menggunung. Rencana aksi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendapatkan dukungan luar biasa guys. Relawan dan aktivis lokal melakukan siaran langsung di media sosial, menunjukkan betapa besar gelombang solidaritas yang muncul. Ribuan orang menonton, membagikan, dan mengajak orang lain ikut berpartisipasi. Donasi tidak hanya datang dari warga Pati aja loh guys, tapi juga dari luar kota.
luar provinsi, bahkan dari warga Pati yang bekerja di luar negeri. Suasana di lapangan makin panas dong ketika Satpol PP yang awalnya hendak menertibkan tenda-tenda donasi justru terlibat adu mulut dengan warga. Video keributan ini menjadi viral, menambah semangat perlawanan. Tekanan publik yang begitu besar akhirnya membuat Bupati mengumumkan pembantalan kenaikan PBB dan kebijakan sekolah 5 hari akhirnya. Namun guys, keputusan itu datang terlambat. Bagi warga Pati, luka akibat pernyataan sang bupati ini tidak bisa disembuhkan. Dengan pembatalan kebijakan saja, tuntutan kini meluas. Mereka meminta Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Bupati mencoba meredakan situasi. Ia menyampaikan permintaan maaf, bahkan berinisiatif mendatangi posko donasi di depan kantor untuk dialog dengan warga. Tapi upayanya itu tak menghasilkan apapun. Kehadirannya ditolak mentah-mentah oleh warga. Bahkan ada video yang sempat itu warga melempari botol aqua ya, tapi untung nggak kena. Dan yang mengejutkan lagi guys, dukungan politik pun menghilang. Tidak ada pejabat daerah, anggota partai, bahkan gubernur Jawa Tengah pun yang mau secara terbuka membela. Seakan-akan ia berdiri sendiri menghadapi gelombang yang semakin besar. Pernyataan jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun saya tidak gentar. Yang dulu diucapkan dengan penuh keyakinan kini menjadi beban politik terbesar dalam karirnya. Kalimat itu meruntuhkan komunikasi antara pemimpin dan rakyat. Bahkan pejabat lain memilih menjauh agar tidak terseret badai. Kejadian ini menjadi presiden nasional ya. Di sebagian daerah, warga mulai berani menolak kebijakan kepala daerah yang dianggap tidak rasional. Para pemimpin daerah pun sadar bahwa kekuatan rakyat adalah faktor penentu. Dan sikap arogan bisa mengakhiri karir politik secepat kilat. Kasus Bupati Pati bukan lagi sekedar polemik lokal guys. Ini adalah pengingat keras bagi seluruh pejabat Indonesia bahwa kekuatan tanpa kepercayaan hanya singgasana rapuh yang bisa runtuh kapan aja. Dan terdapat fakta unik nih guys soal Bupati Pati ini ya. Kembali viral nih gara-gara masalah ini kan. Pada Senin 9 Juli 2025 dalam acara resmi penyerahan Badan Hukum dan Akta Koperasi Merah Putih di Pendopo Kabupaten Pati, tiba-tiba penampilan grup dangdut trio Serigala mengejutkan hadirin. Mereka membawakan atraksi goyang energik. Salah satu penyanyi naik ke panggung, anggota lain ada yang memutar rambut dan mendekati para pejabat hingga ada yang nyawer langsung saat pertunjukan itu berlangsung guys. Video penampilan itu guys segera viral dan menuai kritik tajam oleh media sosial. Banyak warganet merasa cara resmi pemerintahan jadi seperti hajatan di kampung-kampung karena atraksinya dianggap terlalu tidak pantas. Menanggapi kontroversi ini, Bupati Sudewo menyampaikan permintaan maaf. Ia mengaku terkejut, menegur manajemen dan artisnya, dan menugaskan bahwa insiden itu spontan dan tidak seharusnya terjadi di Pendopo Pati. Guys, di tengah panasnya situasi ini, satu hal yang menjadi sorotan, mengapa tak ada satupun pejabat yang berdiri di sisi Bupati Sudewo? Tidak dari wakilnya, tidak dari DPR, bahkan tidak dari Gubernur Jawa Tengah atau elit partai. Semua seolah memilih diam. Alasannya sederhana, tapi saling berkaitan guys. Yang pertama, ucapan yang viral, jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun saya tidak gentar, menjadi blunder politik yang sangat besar. Kalimat ini dianggap publik sebagai tantangan langsung kepada rakyat. Begitu rekaman itu menyebar di media sosial, persepsi negatif pun menguat. Dalam politik, membuat tokoh yang sedang berada di pusat badai opini publik adalah resiko besar. Mereka yang mencoba ikut melindungi justru berpotensi ikut terseret arus kebencian yang sama. Yang kedua guys, gelombang massa yang muncul bukan main-main ini. Ini bukan sekedar aksi unjuk rasa spontan nih. Donasi datang dari dalam dan dari luar negeri. Relawan melakukan siaran langsung yang ditonton ribuan orang. Dan posko logistik menggunung di depan kantor bupati. Bahkan Satpol PP yang hendak menertibkan warga sempat bentrok dan adu mulut. Semua itu menunjukkan bahwa publik Pati sedang berada di titik solid dan bersatu. Situasi seperti ini guys membuat pejabat lain tuh berpikir dua kali sebelum bicara. Karena resiko kehilangan dukungan rakyat tuh terlalu besar. Yang ketiga guys, dari sisi internal politik. Tanda-tanda isolasi sudah terlihat. Tidak ada pernyataan resmi dari partai langsung yang membela kebijakan atau membenarkan ucapan bupati tersebut. Biasanya guys, dalam kondisi seperti ini guys, partai lebih memilih mengutamakan citra menjelang pemilu daripada mempertahankan satu figur yang dianggap sulit diselamatkan. Yang keempat guys, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memang angkat bicara namun netral. Pejabat harus santun dan mau mendengar aspirasi rakyat.
tidak ada pembelaan langsung terhadap Bupati Sudewo. Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa gubernur memilih berdiri di tengah-tengah, menghindari ikut terseret konflik yang semakin panas, guys. Dan akhirnya kombinasi dari blunder komunikasi, gelombang massa yang sangat-sangat besar, isolasi publik dari partai, sikap hati-hati pejabat provinsi, dan minimnya urgensi pusat untuk turun tangan membuat Bupati Sudewo itu benar-benar sendirian. Di titik ini guys, ia bukan hanya kehilangan dukungan politik aja guys, tapi juga kehilangan seluruh komunikasi efektif dengan masyarakatnya sendiri. Kasus ini guys menjadi gambaran pahit bagi setiap pejabat publik. Sekali jabatan kepercayaannya runtuh, sangat sulit untuk dibangun kembali. Dan ketika badai datang, mereka bisa aja berdiri sendiri di tengah terjangan gelombang. Guys, kalau kita lihat polanya, akar peributan ini bukan hanya kebijakan kenaikan PBB nih, tapi juga di cara komunikasi dan pendekatan politik Bupati Pati. Seandainya nih guys, beliau ingin kebijakannya berjalan tanpa memicu keributan dan bahkan mendapatkan simpati masyarakat nih, langkah yang ideal dilakukan adalah seperti ini nih. Ini contohnya ya guys ya. Yang pertama, melakukan kajian publik sebelum memutuskan. Sebelum mengumumkan kenaikan PBB, Bupati seharusnya mengadakan diskusi publik atau FGD atau pertemuan dengan tokoh masyarakat, petani, pelaku usaha, dan DPRD. Tujuannya untuk menyampaikan alasan dan urgensi kebijakan, mendengarkan masukan, keluhan, atau alternatif dari warga. Jika warga merasa dilibatkan sejak awal nih guys, resistensi biasanya jauh lebih kecil. Yang kedua, kenaikan secara bertahap, bukan secara drastis nih. Kenaikan 250% terdengar sangat ekstrim ya. Jika memang ada kebutuhan mendesak untuk menaikkan pajak, sebaiknya dilakukan bertahap, misalnya 10, 15, terus ke 15% dan seterusnya per tahun. Dengan begitu guys, warga punya waktu untuk beradaptasi dan tidak merasa kaget nih. Yang ketiga guys, komunikasi empati, bukan tantangan. Kalimat 50.000 orang pun saya tidak gentar seharusnya diganti dengan nada yang mengajak. Contohnya nih, saya mengerti nih berat banget buat warga, tapi mari kita cari solusi bersama. Nada empati ini bisa mengubah situasi panas menjadi kesempatan dialog. Yang keempat guys, menyediakan kompensasi atau insentif. Jika pajak dinaikkan, harus ada timbal balik yang jelas dan cepat dirasakan. Misalnya perbaikan irigasi, subsidi pupuk, perbaikan jalan desa, atau keringanan untuk kelompok rentan. Dengan begitu guys, masyarakat melihat manfaat nyata dari pajak mereka. Yang kelima guys, mengelola media dan citra publik. Bupati perlu punya tim komunikasi yang responsif. Begitu ada protes atau isu negatif, tim ini langsung merespon dengan klarifikasi dan solusi, bukan membiarkan rumor berkembang liar di media sosial. Dan yang keenam, menjalin aliansi politik dan sosial. Sebelum kebijakan kontroversial diluncurkan, pastikan sudah ada dukungan dari DPR, tokoh agama, tokoh adat, dan komunikasi penting. Dukungan ini guys bisa jadi tameng jika ada protes. Intinya guys, pendekatan humanis dan partisipatif akan jauh lebih efektif dibandingkan sikap kontrovertif. Dalam politik guys, kadang bukan apa kebijakan yang jadi masalah, tapi bagaimana kebijakan itu disampaikan dan dijalankan. Oke guys, kita sampai di kesimpulan. Dan begitu dari satu kebijakan yang diumumkan tanpa henti hingga satu kalimat yang keluar tanpa disaring, gelombang penolakan itu tak lagi terbendung lagi. Kabupaten Pati yang dulunya dikenal damai kini menjadi panggung sejarah perlawanan rakyat terhadap pemimpinnya sendiri. Donasi menggunung di depan kantor bupati, ribuan orang berpartisipasi menyuarakan aspirasi dan dunia menyaksikan bahwa kekuatan rakyat itu nyata adanya. Bupati yang dulu dieluh-elukan nih, kini berdiri sendiri. Tidak ada pejabat yang berani membela. Tidak dari partainya, tidak dari provinsi, bahkan tidak dari pusat. Semuanya memilih diam, membiarkan berhadapan langsung dengan badai atau dengan masyarakat. Dan ketika blunder demi blunder, termasuk aksi nyawer dan undangan trio Sigala, terungkap ke publik, citra itu runtuh semakin dalam. Kepercayaan sudah retak, kini pecah berkeping-keping guys. Inilah pelajaran pahitnya guys, kekuasaan bisa membuat seseorang berdiri di puncak, tapi satu sikap arogan bisa menjatuhkan dalam sekejap. Pada akhirnya guys, rakyat Pati telah mengirim pesan yang keras. Kursi kekuasaan bukan tameng. Ia hanyalah bertahan selama rakyat masih percaya. Oke guys, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar kami semangat bikin videonya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.